mengatakan Indonesia saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Gitu ya. Sejak pemilu tahun 2004, pilihan untuk presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Ini masih debatable yang terus sampai sekarang masih banyak orang atau banyak pihak yang mendiskusikannya. Menariknya dan bahkan sering ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian terutama masa debat kampanye, di mana masing-masing pasangan calon menyampaikan visi dan misi yang kemudian didebat oleh pasangan calon yang lain. Dalam rangka menyampaikan visi dan misi inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden menyampaikan gagasan berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Salah satunya adalah tema lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati sebagai bagian yang seharusnya diperdebatkan dan dibahas. Sampai saat ini, pemilu yang sudah terselenggara nampaknya kurang memberikan perhatian pada program keanekaragaman hayati, padahal Indonesia adalah negara terbesar dalam keanekaragaman hayatinya. Dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa banyak negara atau banyak pihak yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan mega biodiversity kedua terbesar di dunia. Menurut saya anggapan itu salah, ya. Karena menurut mereka yang pertama adalah negara Brazil yang notabene negara kontinen dibandingkan negara kita, negara Indonesia yang sebetulnya arkipelago. Jadi sebetulnya Indonesia sudah sepantasnya diakui oleh dunia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produksi pangan maupun energi. Ini potensi kita yang seringkali dalam tanda kutip terabaikan atau mungkin sengaja diabaikan atau mungkin hal-hal lain yang barangkali mengandung nuansa-nuansa yang tidak sepenuhnya ilmiah. Keanekaragaman hayati termasuk sumber daya genetika belum menjadi perhatian penting untuk dijadikan program khusus dan dikembangkan. Jikapun ada, keanekaragaman hayati masih menjadi slogan dan janji politik yang seharusnya direalisasikan. Karena kurangnya perhatian pada keberadaan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika dalam pemilu, khususnya pemilu tahun ini 2024, maka klaster riset keanekaragaman hayati atau Diverling Sekolah Ilmu Lingkungan UI mengadakan Biodiversity Talk untuk membahas topik keanekaragaman hayati dalam pemilu. Apakah keanekaragaman hayati telah disampaikan dalam visi, misi, program hingga saat kampanye oleh paslon presiden dan wakil presiden, hingga calon legislatif DPR dan DPRD maupun DPD? Pertanyaan ini tentu saja hanya akan dijawab setelah mengikuti Biodiversity Talks hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian peserta yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang dalam masa tenang dan sebentar lagi akan dilakukan proses pemilihan melalui pencoblosan. Masa tenang dapat dijadikan renungan mengenai berbagai pilihan-pilihan yang sudah disampaikan oleh para peserta pemilu di masa kampanye untuk Bapak, Ibu, Saudara melihat calon mana yang akan dipilih. Klaster riset Diverling, Sekolah Ilmu Lingkungan UI, tentu saja selalu tetap memberikan kontribusi penting untuk negara tercinta kita ini, khususnya dalam memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada para pemilih melalui Biodiversity Talk ini. Acara ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, maupun pendapat yang mana biodiversity menjadi bagian dari pilihan yang perlu direnungkan ataupun tidak.
Semoga Biodiversity Talk ini pada hari ini dapat memberikan manfaat yang nyata. Sebagai penutup, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua sebagai anak bangsa keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan kekuatan untuk tetap dapat menjaga silaturahim di antara kita, kesatuan dan persatuan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan selamat melaksanakan webinar. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bagian yang akan nanti didiskusikan, dan saya akhiri sambutan saya dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk pada pemaparan materi oleh pembicara. Tapi izinkan saya sebelum pemaparan materi untuk membacakan rules atau tata tertib pada diskusi sore hari ini. Jadi untuk tata tertibnya yang pertama, pada para peserta diharapkan untuk tidak menyampaikan pertanyaan yang mengandung unsur kampanye politik seperti nama partai atau nama paslon baik 01, 02, dan 03. Dan yang kedua, setelah sesi pemaparan materi ini berakhir, seluruh pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat tanpa perlu raise hand. Baik, selanjutnya pemaparan materi ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Jadi sesi yang pertama dengan tema kondisi biodiversitas Indonesia akan dibawakan oleh Ketua Klaster Riset Dikbud UI, Bapak Dr. Suyitwarno Utomo, MSI. Beliau adalah dosen tetap di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Seterusnya, pindah ke Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia atau PPSML UI. Selanjutnya, beliau meneruskan studi di Ilmu Lingkungan UI, lulus di tahun 1992, dan melanjutkan pendidikan S3 di UNJ tentang kependudukan dan lingkungan hidup, lulus di tahun 2002. Sejak tahun 2017, beliau menjadi Ketua Umum Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan Indonesia, dan penelitian-penelitian yang beliau lakukan berfokus pada bidang dampak lingkungan, pengelolaan lingkungan, resiko lingkungan, dan audit lingkungan. Beliau juga telah menulis beberapa buku dan puluhan publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepada Bapak Dr. Suyitwarno Utomo, MSI, saya persilakan untuk menyampaikan materi selama 20 menit. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah kedengaran, Mbak Priscilla? Dengar, Pak? Dengar, Pak. Jelas sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita bersyukur pada sore hari ini bisa ketemu Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Triadi Budi Susilo, Direktur SIL, saya sampaikan terima kasih berkenan untuk membuka acara ini, dan juga teman-teman dari Dipperlink. Tentunya saya juga ingin menyampaikan terima kasih, dan saya akan memaparkan bagaimana kondisi ekosistem di Indonesia dengan beberapa contoh kondisi yang ada berdasarkan apa yang saya amati atau mungkin saya peroleh dari sumber-sumber yang lain. Tentunya ini juga menjadi sangat terbatas, maka saya senang kalau Bapak Ibu juga nanti dapat memberikan kontribusi, masukan apa yang perlu ditambahkan, didiskusikan dari materi saya ini, sehingga materi ini menjadi lebih lengkap. Selanjutnya, tadi juga sudah disampaikan oleh host, oleh moderator, bahwa ini bukan kampanye politik, karena ini judulnya itu ada kata-kata pemilu, gitu, tapi ini adalah semata pemikiran-pemikiran dari klaster riset Dipperlink, utamanya terkait dengan kondisi ekosistem khususnya di Indonesia, dan bagaimana ke depan kita akan
memikirkan hal tersebut. Jadi intinya dari materi ini diharapkan dapat memberikan motivasi dari kita semuanya, dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk ikut memperhatikan lingkungan, memperhatikan ekosistem yang ada. Kita semuanya sudah tahu bahwa yang namanya ekosistem itu tatanan unsur lingkungan hidup, tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan. Namanya satu kesatuan. Artinya di sini terdiri dari berbagai komponen, terdiri dari berbagai unsur, tetapi menyatu yang secara utuh menyeluruh. Di situ, di dalam satu kesatuan tadi, menyatu, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan. Jadi, pemahaman ekosistem ini sebetulnya sudah sangat baik. Artinya ini merupakan suatu kesatuan yang secara utuh, yang secara menyeluruh, yang membentuk keseimbangan, membentuk kestabilan, dan produktivitas lingkungan hidup. Artinya dengan kondisi yang bersatu, menyeluruh, saling mempengaruhi dalam hal positif, artinya di sini untuk membentuk keseimbangan, di mana suatu ekosistem apabila dalam kondisi seimbang, stabil, maka produktivitas lingkungan atau ekosistem tersebut juga akan menjadi lebih baik. Ini berikutnya lagi untuk pemahaman tentang lingkungan hidup, saya rasa tidak perlu saya sampaikan. Kita semuanya sudah paham, lingkungan hidup itu satu kesatuan ruang. Kembali lagi, dalam satu kesatuan ruang itu juga terdiri dari beraneka ragam komponen, yang termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya. Hal penting di dalam ekosistem yang juga harus kita tidak sekedar kita ketahui, tapi juga kita cermati, kita resapi, dan penting untuk kita laksanakan. Jadi kita hidup di alam, di sebuah ekosistem itu tentunya di dalam ada yang namanya keanekaragaman. Keanekaragaman ini bisa bermacam-macam, bisa keanekaragaman hayatinya, keanekaragaman hayati atau keanekaragaman ekosistem itu sendiri, atau karena keanekaragaman genetik dan lain sebagainya, belum keanekaragaman yang lain-lainnya. Tapi ini saya berbicara hanya khusus untuk ekosistem. Komponen penyusun ekosistem yang beraneka ragam bisa air, tanah, udara, manusianya itu juga sangat beraneka ragam. Nah, beraneka ragamnya itu ternyata di dalam suatu sistem itu juga ada yang namanya keterkaitan, ada yang namanya ketergantungan. Jadi satu dengan yang lain itu saling terkait. Kita hidup di alam ini tidak bisa berdiri sendiri, akan tergantung dengan satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya keanekaan, keterkaitan, ketergantungan, hal yang penting untuk kita pikirkan dalam suatu ekosistem adalah adanya keharmonisan. Kenapa untuk keharmonisan? Agar bisa keberlanjutan. Suatu sistem tidak akan bisa berlanjut kalau di situ tidak ada keharmonisan. Akan terbangun keharmonisan kalau di situ juga kita saling memahami bahwa di dalam itu ada keanekaan, ada keterkaitan, ketergantungan, yang kita saling memahami hal itu dan membentuk satu sistem yang utuh, menyeluruh, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini adalah prinsip-prinsip di dalam ilmu ekologi, di dalam ekosistem. Bagaimana dengan kondisi ekosistem yang ada akhir-akhir ini, baik di Indonesia, khususnya di Indonesia, atau di negara lain? Biasanya suatu ekosistem itu akan mengalami gangguan antara lain, tapi yang lain masih banyak. Misalnya, adanya pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Sumber daya alam, apakah itu air, atau apakah itu bahan tambang, apakah itu sumber daya alam hayati yang di hutan atau yang di perairan. Kalau
mengambilnya secara berlebihan, maka akan berpotensi menimbulkan kerusakan dari ekosistem itu sendiri, akan berpotensi menurunkan kualitas dari ekosistem itu sendiri. Kalau pengambilan sumber daya di daerah yang terjal dapat berpotensi longsor misalnya, atau mungkin dengan penggundulan hutan dapat berpotensi air larian cukup besar yang nanti juga dapat menimbulkan banjir. Pengambilan sumber daya di pantai dapat menyebabkan misalnya land subsidence dan lain sebagainya. Berikutnya lagi adanya penggunaan teknologi yang kurang bijaksana. Ini juga bisa kita lihat banyak, misalnya simpel saja mengambil sumber daya air. Kalau dulu dengan ditimba, sekarang sudah dengan pompa. Kalau menebang pohon dulu dengan golok, sekarang dengan cincau dan sebagainya. Ini juga akan mempercepat pengambilan sumber daya alam yang risikonya juga akan mempercepat dampak-dampak lingkungan. Kerusakan ekosistem itu sendiri dapat menyebabkan kekeringan, dapat menyebabkan banjir, longsor, dan lain sebagainya. Berikutnya lagi juga ada gangguan dari luar seperti pencemaran. Gangguan pencemaran misalnya Teluk Jakarta yang dilalui 13 sungai itu akan 13 sungai kalau semuanya membawa unsur hara tentunya akan menyuburkan teluk. Sebaliknya kalau membawa pencemaran maka akan mencemari Teluk Jakarta atau yang lain-lainnya. Nah, ini artinya ternyata ekosistem di suatu tempat, di suatu lokasi dapat dipengaruhi oleh sistem yang di luar. Keterkaitan, ketergantungan tidak hanya di dalam sistem itu sendiri, tapi antar sistem juga bisa saling mempengaruhi. Atau contoh yang lain lagi yang menjadi penyebab degradasi ekosistem, misalnya ada penggunaan lahan yang kurang sesuai. Misalnya kita membangun daerah-daerah yang terjal atau daerah ini menyebabkan mudah longsor, atau di bantaran sungai, atau di tempat-tempat yang sebetulnya itu tidak layak untuk kita gunakan untuk pembangunan. Ini juga banyak terjadi. Nah, berikutnya lagi pembuangan limbah. Jadi limbah yang entah itu limbah dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah yang lain-lainnya, kalau tidak dikelola terlebih dahulu, itu juga sangat berpotensi mendegradasi suatu ekosistem. Jadi ini menjadi perhatian kita juga karena baik limbah rumah tangga maupun limbah industri dan juga yang lain-lainnya. Ini hanya beberapa saja yang menyebabkan adanya kerentanan suatu ekosistem. Bapak dan Ibu semuanya, sebagaimana yang sering kita dengar di dalam salah satu ajaran, bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, telah tampak, telah nyata. Nanti akan saya sampaikan tampaknya seperti apa, nyatanya seperti apa. Tapi ini yang disebutkan dalam salah satu ajaran, dan saya yakin ajaran beberapa agama yang ada di Indonesia juga sama mengajarkan tentang kebaikan, tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Nah, telah nampak ini ditampakkan dengan harapan manusia agar sadar, agar segera menghentikan kerusakan-kerusakan lingkungan. Karena tanpa ada kesadaran ya akan sulit untuk menghentikan itu. Nah, ini peringatan untuk manusia agar kita semuanya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak terhadap lingkungan. Ini contoh yang saya sampaikan, ada beberapa contoh, misalnya pengurangan atau penambahan luas tutupan hutan di Indonesia. Ini salah satu contoh berkurangnya atau hilangnya sebagian ekosistem yang ada di kita. Yang bisa kita lihat yang cukup menyedihkan, bagaimana Kalimantan yang dikenal dengan
hutan hujan tropis ternyata kehilangan tutupan hutan itu cukup banyak, paling besar ini di Kalimantan dan seterusnya Papua. Papua yang saya harapkan juga menjadi area konservasi cadangan ekosistem yang baik, tapi ternyata juga sudah mengalami banyak degradasi. Ini contoh nyata tadi saya sampaikan bagaimana hutan dengan multifungsinya, penghasil oksigen sebagai habitat, menyimpan air dengan baik, dan lain sebagainya, sebagai sumber plasma nutfah untuk kegiatan industri, untuk sandang, untuk pangan, dan lain sebagainya. Dengan tujuan-tujuan tertentu menjadi seperti ini. Ini akan mendegradasi luasan, kualitas, kuantitas dari kehidupan yang ada di dalamnya. Sehingga ini juga akan mempengaruhi bagaimana luasan ekosistem yang ada di kita. Ini data terkait dengan kebakaran. Kebakaran, kalau tadi itu mungkin pemotongan gitu ya, ini ada kebakaran. Kebakaran hutan itu juga data-data yang ada, ini alhamdulillah tahun 23, 22 itu kecil, tapi 2019 ini data yang ada sampai 1,6 juta hektar. Dapat dibayangkan bagaimana kebakaran yang seperti ini sangat dahsyat sekali dampak terhadap kehidupan yang ada. Tidak hanya pada vegetasi, pada fauna yang ada banyak sekali yang mengalami gangguan, banyak yang mati karena terbakar. Bagaimana dengan mikroba yang ada di dalam hutan? Nah, bagaimana dengan seluruh kehidupan, jaring makanan yang ada di dalam hutan? Ini akan mengalami gangguan yang sangat besar sekali. Apakah hanya itu? Ternyata tidak. Di sekitar kawasan hutan pun dengan asap juga banyak yang mengalami gangguan. Gangguan kesehatan juga sangat luar biasa. Apakah hanya pada manusia? Tidak. Ternyata gangguan kesehatan hewan pun juga banyak mengalami gangguan. Nah, ini kebakaran ini memang sangat merugikan sekali bagi keanekaragaman hayati, bagi ekosistem yang ada di kita. Ini akan menurunkan keanekaragaman hayati yang sangat dahsyat sekali. Salah satu contoh skala kecil yang habis dibakar, ini dalam fokus yang lebih pendek, lebih fokus lagi. Ini bisa kita lihat, nggak ada kehidupan yang ada di sini. Satwa yang mestinya mencari makan di sini juga tidak bisa mencari makan lagi. Ini kan di close up saja bagaimana kalau skala yang luas sampai berhektar-hektar itu tadi, maka degradasi lingkungan, keanekaragaman hayati yang sumbernya sangat banyak, besar, manfaatnya juga banyak, tapi punah karena kebakaran. Selain itu juga penggundulan bukan karena kebakaran, tapi karena pemanfaatan untuk area penggunaan lain. Dengan adanya akses jalan masuk, ini saya juga mengamati beberapa tahun itu terjadi pengurangan tutupan lahan yang sangat drastis sekali. Dan ini ternyata tadi di data juga ada. Berikutnya lagi, bagaimana dengan selain pengurangan tutupan lahan dengan kebakaran, ternyata Indonesia juga negara yang mempunyai area dengan potensi bahaya longsor yang cukup besar. Ini data yang ada itu ada 17,2% bahaya longsor. Ini detailnya seperti yang ada di paparan ini. Ini mempunyai tingkat bahaya yang berbeda-beda, baik bagi untuk yang berbahaya tinggi, bahaya bagi kebutuhan disabilitas akan berbeda dengan balita, akan berbeda lagi dengan kelompok lansia, dan lain sebagainya. Ini
tingkat bahaya dari longsor itu juga berbeda-beda. Ini data bencana tanah longsor, ya. Ini yang tadi jumlahnya cukup banyak dan ternyata dari data yang ada yang disampaikan ini ternyata sampai sekarang masih mempunyai potensi-potensi longsor. Salah satu contoh aja nih, contoh kecil dari gambaran longsor, bagaimana korban jiwa, bagaimana korban material, bagaimana korban yang lain-lainnya. Seperti yang terjadi di Wonosobo, banyak keluarga yang berangkat haji, pulang-pulang keluarganya sudah tidak ketemu lagi karena korban longsor. Berikutnya lagi bagaimana dengan perubahan iklim. Nah, jadi tadi tanah longsor, sekarang perubahan iklim, dapat kita lihat bagaimana kekeringan yang ada, dan kekeringan ini juga sangat berdampak bagi kehidupan manusia, bagi satwa, bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan, satwa yang lain-lainnya, sehingga banyak yang terlunta-lunta, mereka mencari habitat yang baru, mencari tempat yang lain untuk mencari makan dan lain sebagainya. Ini juga banyak terjadi. Cilakanya kalau satwa yang mencari makan ke tempat lain nanti mendapatkan pisang, mendapatkan apa, lalu dibilang sebagai hama. Lalu mereka diburu, dibunuh dan lain sebagainya. Dan ini adalah akibat dari kondisi degradasi lingkungan. Selain kekeringan, ini saya juga akan menyampaikan bagaimana degradasi ekosistem kota. Ini banyak permasalahan di kota-kota besar, kota kecil skalanya kecil, tapi kalau itu nanti menjadi lebih besar, saya yakin juga permasalahannya juga akan menjadi semakin besar kalau tidak ditata dari awal. Ini salah satu contoh misalnya ekosistem kota. Ketepatan alokasi ruang untuk setiap kegiatan pembangunan di kita itu masih banyak sekali ruang yang mestinya bukan untuk hunian dipakai untuk hunian. Ruang yang mestinya tidak digunakan untuk bisnis juga dipakai untuk kegiatan bisnis, untuk kegiatan yang lain-lainnya. Ini juga menjadi kendala. Berikutnya lagi bagaimana ketersediaan dan kemampuan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan. Jadi kalau saya bertanya ke beberapa lembaga yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, mereka pun juga salah satunya yang dikeluhkan keterbatasan sumber daya, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Berikutnya lagi pengendalian kegiatan pembangunan yang mengarah kepada efisiensi penggunaan bahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Tingkat peran serta ini juga menjadi kendala. Kita punya Undang-Undang Nomor 482 itu tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Tapi sampai detik ini aja juga belum bisa bagaimana meningkatkan, bagaimana masyarakat itu tidak buang sampah pada tempatnya. Itu kita melihat sampah masih berserakan di mana-mana. Sehingga yang namanya banjir, namanya pencemaran tanah, dan lain sebagainya juga banyak. Ini salah satu gambaran singkat banget, tapi gambar yang lebih banyak sebetulnya juga banyak. Ini permukiman-permukiman begini juga banyak, lalu dengan keterbatasan lahan dibangun rumah susun, tetapi membangun rumah susun ternyata dari sisi harga, dari sisi psikologis dari penghuninya, ternyata juga masih banyak yang ingin menghendaki kalau punya rumah, ya punya tanah, punya lahan. Nah ini permasalahan-permasalahan ekosistem kota tadi saya tambahkan, ada kerusakan alam, pencemaran, keterbatasan sumber daya, daya dukung, ketergantungan dengan daerah lain. Setiap kota itu akan tergantung dengan sumber daya alamnya, sumber daya pangannya, dan sebagainya. Lalu tingkat urbanisasi yang tinggi, pengangguran yang tinggi, kemacetan juga sampai sekarang sudah merambah di kota-kota, tidak hanya kota metropolitan, juga sudah banyak. Masalah sampah, undang-undang persampahan, 2008 nomor 18 2008 sampai sekarang juga belum dapat memecahkan bagaimana tidak ada lagi open dumping. Padahal di dalam
aturan tadi juga sudah ditetapkan 5 tahun sejak diundangkan, tidak boleh ada open dubbing. Ini juga sebetulnya permasalahan di kita. Berikutnya lagi keterpaduan dengan daerah lain. Ini juga terpadu itu gampang diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Ini akibatnya apa? Pencemaran udara juga ada. Lalu bagaimana ketersediaan air bagi masyarakat perkotaan, masih tidak jauh dari ibu kota, tapi masyarakat juga ada yang menggunakan air tidak air yang aman, yang bersih. Mereka mengambil dari sungai dan ekosistem sungai sendiri. Itu juga terkait dengan area di sekitarnya, terkait dengan penggunaan lahan sekitarnya. Kalau di sekitarnya hunian, banyak permukiman, lalu di atas juga hutan yang juga banyak melakukan penebangan, maka dampak-dampak yang muncul di ekosistem sungai itu juga terjadi eutrofikasi, terjadi pencemaran pestisida, terjadi buangan limbah industri, sehingga seperti Citarum dikenal sebagai sungai yang tercemar di dunia. Nah, tambah lagi kalau di sebagian masyarakat kadang-kala masih punya pemikiran sungai adalah tempat pembuangan sampah. Ini tentu akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas. Dampak pada kesehatan ini cukup banyak. Ini dari masalah ketersediaan air. Lalu ini terkait dengan berbagai data statistik tentang dari BPS yang sumbernya juga dari KLA, itu lebih dari separuh kualitas air sungai yang tersebar di 34 provinsi. Itu kondisinya tidak sehat, kondisinya tidak baik. Ini sungguh cukup memprihatinkan. Bahkan tahun 70 itu das yang rusak hanya das Citarum, Ciliwung, Cisedane, dan Bengawan Solo. Sekarang ada yang mengatakan semua das yang melewati kota-kota besar sudah mengalami kerusakan. Berikutnya lagi, ini terkait dengan sampah. Ya. Ini juga ada data bagaimana kondisi apa yang ada di kita. Ini contoh aja, salah satu contoh, nanti saya lihat contoh yang lain-lainnya. Saya ambil di Teluk Jakarta, ternyata ketebalannya pun sampai ada yang bilang sampai 3 meter tebalnya sampah. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana di ujung ini kondisi hutan mangrove-nya sudah merangas, sudah banyak yang mati, sehingga satwa yang ada, kera ekor panjang, burung, dan sebagainya juga banyak yang kondisinya pun juga kondisi yang sakit, yang mengalami banyak gangguan karena untuk sumber pangannya juga semakin terbatas. Yang lebih ironis lagi, banyak juga burung yang mati begitu dibelah ternyata di dalam isinya plastik. Nah, ini juga mengerikan. Ini bagaimana kondisi kesehatan terkait dengan kualitas air dan yang lain sebagainya. Ini gambar bukan dari saya, tapi saya sendiri pernah melakukan penelitian di salah satu pulau di Maluku Utara. Itu juga kondisinya nggak jauh berbeda dengan ini. Bahkan dari 10 anak yang dikasih obat cacing, 9 positif keluar cacing. Mengamati masyarakat yang sakit kulit, saya tidak menemukan yang tidak sakit kulit. Hanya kasihannya masyarakat menganggap bahwa sakit kulit ini sudah menjadi kutukan. Jadi ya mereka menerima apa adanya. Padahal kalau diteliti mestinya itu bisa dilakukan pencegahan, bisa dilakukan pengobatan. Berikutnya lagi, ini juga banyak sekali yang nanti kaitannya dengan kesehatan tadi ya. Ini banyak desa-desa yang ternyata dari sisi kebutuhan, ini masih banyak data kelurahan di Indonesia yang mengalami permasalahan lingkungan, salah satunya berupa pencemaran air. Jadi ketersediaan air bersih
di berbagai wilayah di Indonesia ini juga masih kondisinya masih memprihatinkan. Bagaimana masyarakat mempunyai perilaku yang baik, yang bijak terhadap lingkungan, ini tidak mudah. Kalau mau mencari produk-produk supermarket di salah satu sungai di kita, saya pernah melihat ada spring bed, ada meja, kursi, bahkan mohon maaf ada mayat dan sebagainya. Ini sampah juga masih menumpuk seperti ini. Bagaimana nelayan akan ke laut juga karena sedimentasi, karena sampah, sehingga mereka pun juga terpaksa harus berjibaku untuk mencari ikan, pergi ke lautnya pun harus bergotong royong. Belum lagi nanti Mohon maaf, hasil Pak tangkapannya, Suyud. ya. Mohon maaf, Pak Suyud, izin mengingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit, baik, saya kebut. Ini juga sangat memprihatinkan. Maka permasalahan ekosistem laut itu yang sekarang sangat dikenal adalah pencemaran mikroplastik. Tapi selain pencemaran mikroplastik, pencemaran yang lain, logam berat yang terakumulasi pada ikan juga banyak dan semakin nyata bahwa ada pencemaran, ada gangguan ekosistem laut. Lalu bagaimana dengan data indeks biodiversitas di Indonesia? Ternyata 69% itu terjadi pengurangan data biodiversitas di Indonesia. Yang lebih memprihatinkan lagi, ada ahli serangga mengatakan 60% sumber pangan dunia itu dibantu oleh keberadaan serangga. Kalau 69% tadi sebagian juga serangga, itu bagaimana nanti ke depan ketahanan pangan kita, ya, kalau keanekaragaman hayati juga mengalami degradasi yang sangat besar. Ini untuk yang di laut, ini kondisinya dapat kita lihat, terumbu karang kondisinya masih sangat baik, di atasnya itu berbagai macam jenis ikan. Sayang saya nggak sempat menyampaikan bagaimana terumbu karang yang mengalami kerusakan, mengalami bleaching, sehingga kehidupan sudah di atasnya ini tidak seperti ini, sudah hilang, sudah berkurang, bahkan hampir hilang. Nah, terakhir ini terkait dengan perubahan iklim. Ini juga sangat erat nanti kaitannya dengan keanekaragaman hayati, karena spesies dan kawasan alami itu akan mengalami kepunahan, akan mengalami penurunan populasi dalam jumlah yang banyak. Belum lagi nanti dari sektor pertanian, sektor kesehatan, kehutanan, sumber daya air, kawasan pesisir, dan lain sebagainya. Ini juga masalah-masalah besar menurut saya yang harus menjadi perhatian serius bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini juga ada para pemerhati yang bisa memberikan informasi lanjutan ke siapapun yang kira-kira bisa mengambil keputusan untuk perbaikan lingkungan, karena ini salah satu ujung dari kerusakan lingkungan, ujung dari degradasi ekosistem juga kesehatan. Ini yang namanya kesehatan paru-parunya seperti ini, dan ini data tentang bagaimana kesehatan, dan secara umum memang masalah-masalah kesehatan lingkungan juga bermuara atau berawal dari degradasi lingkungan. Di Indonesia ini ada data-data yang terkait dengan permasalahan kesehatan lingkungan yang dimulai dari air minum, air tanah, longsor, dan sebagainya. Saya rasa itu, jadi sebagai penutup memang kita diperlukan pemimpin yang kuat, yang betul-betul membela lingkungan, yang mau betul memperhatikan lingkungan. Sosialisasi, pendampingan, dan penegakan aturan yang ada juga menjadi hal yang sangat penting. Peran semua pemangku kepentingan dalam hal untuk pelestarian lingkungan juga sangat penting. Peran serta masyarakat, tokoh agama, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat. Koordinasi selama ini yang harus kita evaluasi dan kita tingkatkan, bagaimana koordinasi baik internal dari lembaga itu sendiri dan juga koordinasi antar lembaga, termasuk dengan akademisi, dengan LSM, dengan masyarakat, dan lain sebagainya.
Dan berikutnya lagi pentingnya evaluasi dengan prinsip PDCA, mengevaluasi implementasi dari perizinan yang ada, dan juga nggak kalah pentingnya pendidikan. Dan pendidikan lingkungan yang paling pas kalau pendidikan itu juga disampaikan sejak dini, sejak bayi, bahkan ada banyak yang punya testimoni sejak dalam kandungan. Demikian, Pak terima Suyud. kasih. Lebih Ya. kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Suyud untuk materi yang sangat menarik dan edukatif. Dan kita boleh tahu ya mengenai kondisi ekosistem di Indonesia saat ini dan dampak serta solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi permasalahan kerentanan ekosistem. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang kedua dengan tema kebijakan biodiversitas di Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Andreas Pramudianto, SH, MSI. Beliau adalah dosen tetap di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Parahyangan dan melanjutkan studi S2 di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan saat ini merupakan doktoral kandidat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau melakukan beberapa penelitian berfokus pada kebijakan lingkungan. Kepada Bapak Andreas Pramudianto, SHMSI, kami persilakan untuk menyampaikan materi selama 20 menit. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Saya share screen ya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Terlihat. Baik, hari ini saya akan merefleksikan bagaimana keterkaitan antara pemilu dengan keanekaragaman hayati. Karena cukup banyak bahannya, saya akan cepat saja. Ada beberapa kasus menarik terkait dengan pemilu ya, di luar negeri misalnya. Studi di Brazil itu pada masa pemilihan umum ya, ternyata terjadi peningkatan deforestasi 8-10%. Ya. Jadi pada masa pemilihan umum itu semua pejabat sibuk dengan kampanyenya gitu ya. Jadi tidak diurus kondisi-kondisi yang harusnya mereka punya kewajiban mengurus itu. Kemudian peningkatan deforestasi juga terjadi di pemilu nasional di Amerika, ya di Amerika Serikat, ya. Dan pada saat pemilu yang di mana mereka harus kampanye, kemudian melontarkan janji-janji manisnya gitu ya, dan akhirnya mereka terjebak dengan para pemilihnya yang atau pendukungnya yang cenderung ya pada saat itu adalah para investor kebanyakan, sehingga itu diabaikan, deforestasi juga terjadi. Ya. Kemudian contoh lain di Uganda, ya, ketika petahana itu menjanjikan hutan yang ada di petahana itu, hutan yang ada di Uganda itu sebagai alat untuk mendapatkan dukungan, ya, memanfaatkan hutan untuk mendapatkan dukungan. Terutama ya para anggota DPR, anggota wakil-wakil rakyat itu menjanjikan ya, lahan-lahan hutan silahkan untuk dieksploitasi bagi kepentingan bisnis, pertanian, ya, perkebunan, penebangan kayu, ya. Jadi itu menjadi persoalan juga ya di Uganda ketika janji-janji yang diberikan oleh para politisi mengakibatkan terjadi degradasi hutan yang tentu saja degradasi hutan, kerusakan hutan itu akan mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati. Di Rusia lebih parah lagi ya, siklus pemilu ya mulai dari pendaftaran kemudian hingga kampanye hingga ketika pencoblosan itu pelindungan terhadap hutan itu menurun gitu ya, karena ya menjelang pemilu mereka harus sibuk dengan
pendaftaran mereka sebagai pejabat, nanti akan ikut lagi pada pemilu berikutnya gitu ya, sampai pada proses ketika berakhirnya pemilu ya. Itu menjadi juga persoalan begitu ya. Kemudian juga ditemukan ya, kita tahu ingat bahwa pada saat pilkada dulu ya rame-rame itu ya, bagaimana semua persoalan-persoalan pilkada itu terjadi transaksi-transaksi ya, yang mengakibatkan terjadi deforestasi juga gitu ya, kerusakan keanekaragaman hayati, bagi-bagi wilayah kekuasaan dan sebagainya gitu ya. Itu ada kecenderungan-kecenderungan di masa pilkada pada waktu itu ya, terjadi di Indonesia gitu. Dan itu juga bisa menimbulkan kerusakan pada lingkungan yang tadi juga dibicarakan oleh Pak Suyud ya. Tapi yang menarik ya, baru-baru ini kasus di Uni Eropa ya. Kasus di Uni Eropa, kita tadinya membayangkan Uni Eropa itu punya satu perlindungan yang kuat terhadap lingkungan. Nah, khususnya keanekaragaman hayati. Tapi ternyata kebanyakan begitu mereka akan ada pemilihan, mereka mulai berpikir begitu ya. Mulai berpikir untuk berubah ya. Berubah, mereka lebih kecenderungannya ya membela para investor yang membangun bendungan, pusat listrik tenaga air, sehingga mereka kurang memperhatikan keanekaragaman hayati. Ibaratnya ya ditinggal ya, karena mereka harus berpikir terutama ketika membuat aturan baru di saat menjelang pemilihan itu bukanlah merupakan sesuatu yang menguntungkan, apalagi aturan itu menyangkut pelindungan keanekaragaman hayati. Sehingga kasus ini menarik di Parlemen Uni Eropa, bahkan dikritik oleh para LSM, para pembela lingkungan, karena mereka sudah meninggalkan gitu ya kepentingan-kepentingan untuk perlindungan lingkungan sementara gitu ya. Nah, itu akhirnya direktif atau undang-undang Uni Eropa suspend ya, terhenti atau tidak menjadi prioritas lagi. Ya kita tahu bahwa berkaitan dengan dunia, kita juga kaya sebetulnya dengan keanekaragaman hayati. Ini sudah bukan menjadi rahasia, karena kekayaan kita itu selain kontinental, juga laut seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur pada waktu sambutannya gitu ya, bahwa kita punya selain darat juga laut. Nah, menarik ada satu hal menjelang pemilu kemarin ya, WWF buat semacam semacam polling atau survei ya, di mana sebagian besar adalah mereka yang dijadikan responden itu adalah generasi milenial dan Gen Z ya, seperti rentang usia 17 sampai 30 tahun dan sebagainya ya. Nah, hasilnya mengatakan bahwa pertama sampah dan limbah menjadi prioritas. Kekhawatiran penyediaan air bersih juga prioritas. Pembatasan pencemaran industri juga prioritas. Tapi kalau bicara keanekaragaman hayati, bukanlah menjadi prioritas. Gitu ya. Dan tapi ada untungnya bahwa sebagian besar atau 78% dari generasi milenial atau Gen Z ini itu akan memilih pasangan calon yang tentu ya terkait dengan pengalaman, rekam jejak, ya, latar belakang yang berhubungan dalam pelindungan pengelolaan lingkungan. Ya. Artinya mereka akan memilih seperti itu. Ya. Jadi persoalan lingkungan menjadi bagian yang cukup penting bagi generasi ini, tetapi begitu bicara soal keanekaragaman hayati, itu adalah urutan yang paling bawah. Ya. Nah, dengan begitu sebagai pendahuluan ya kita melihat bahwa perlindungan lingkungan khususnya keanekaragaman hayati sering bergantung kepada kebijakan pemerintah. Ya. Bagaimana arah pemerintah yang akan dibentuk ataupun yang sudah dibentuk. Dan kedua adalah
perubahan dalam pemerintahan itu menimbulkan dampak yang dramatis ya, terhadap lingkungan hidup khususnya keanekaragaman hayati. Ya. Begitu berubah sistem pemerintahan atau menjelang berubah, maka tingkat kerusakan akan tiba-tiba menjadi tinggi. Ya. Kita mengalami pada masa reformasi dulu, begitu terjadi perubahan, maka banyak hutan yang rusak, banyak hutan yang diduduki, dan sebagainya. Begitu, ya. Dan kita jangan sampai berulang harapannya. Ya. Nah, bagaimana kita mengalami satu perkembangan pemilu? Ya. Pemilihan umum itu sudah sering dilakukan sejak awal tahun 1955 ya sampai kepada 2024 ini ya yang akan kita lakukan. Cukup banyak, tapi nanti kita akan lihat bagaimana isu-isu keanekaragaman hayati itu akan terlihat di situ. Nah, memang di dalam pemilihan umum di Indonesia itu mengikuti perkembangan sistem politik yang berlaku ya. Misalnya pada Orde Lama dulu tentu akan berbeda dengan pemilihan umum di masa Orde Baru. Demikian juga di masa Orde Reformasi ini pemilihan umum juga berbeda. Kalau dulu Orde Lama hanya menekankan kepada bagaimana pemilihan itu bisa berjalan, bisa menunjukkan kita sebagai negara demokrasi. Sementara pada masa Orde Baru hanya terbatas ya, yang bisa dilakukan untuk presiden tidak bisa dipilih langsung. Tapi kalau di masa Orde Reformasi ini, presiden bisa dipilih langsung. Dan tentu saja dasarnya tentu adalah Undang-Undang Dasar negara kita, ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama di pasal 22E, di mana asasnya adalah langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, dan berlangsung 5 tahun sekali. Ini undang-undangnya cukup banyak, ya. Nah, bagaimana ketentuan pemilihan umum sekarang ini? Ya, pemilihan umum itu apa sebetulnya? Dia adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih. Ya. Kemudian dilaksanakan tadi dengan prinsip langsung umum, bebas rahasia dan jujur. Ya. Dan tentu apa tujuannya mengatur ini semua? Ya, memperkuat sistem ketatanegaraan kita, mewujudkan satu pemilu yang adil, konsistensi, kepastian hukum, ya, efektif dan efisien. Ya. Kalau bisa pemilihan umum dilakukan serentak, gitu, ya, efisien dan efektif, ya, yang dilakukan seperti saat ini dan pemilu yang lalu. Nah ini jujur, adil, pasti diminta, profesional, para tentu lembaga-lembaga yang menangani pemilu harus bertindak profesional. Dan tentu juga harus akuntabel, ya, bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa pemilu itu hanya sebagai syarat negara demokrasi saja gitu. Seperti di era-era Orde Baru itu bisa dirasakan seperti itu. Nah, Komisi Pemilihan Umum dibentuk di negara kita ya secara keorganisasian terdiri dari KPU, KPU provinsi, kabupaten sampai KPPS luar negeri ya. Dan tentu KPPS ini merupakan ujung tombak dari lembaga atau keorganisasian pemilu. Kebetulan saya anggota KPPS, jadi nanti akan siap-siap gitu ya. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta atau pihak lain yang ditunjuk. Nah, bisa pihak lain ditunjuk ya. Artinya pihak lain itu misalnya saya sebagai anggota legislatif harus menunjuk pihak lain, misalnya tim sukses gitu. Itu boleh ya. Silakan dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri saya, itu ya sebagai misalnya peserta pemilu, gitu ya. Itu boleh dilakukan seperti itu. Jadi tidak selalu orangnya yang melakukan itu. Nah, bagaimana proses dari pemilu itu sendiri ya? Di negara kita ada perencanaan program, kemudian ada pemuktahiran data pemilih ya.
kemudian juga penetapan peserta pemilu, siapa aja yang ikut, ya, berapa partai dan sebagainya. Kemudian penetapan jumlah kursi, ya, jumlah kursinya harus disesuaikan dengan daerah dan sebagainya. Kemudian bagaimana siapa saja calonnya, kemudian ada masa kampanye dan masa tenang. Saat ini kita sedang masa tenang. Setelah itu besok ada pemungutan dan penghitungan suara, ya. Kemudian ditetapkan nanti hasil pemilunya, siapa yang menang, dan setelah itu ada pengucapan janji dan sumpah. Jadi kita pada tahap tinggal berapa tahap lagi, ini 1, 2, 3, 4 tahap sekitar, ya, kita bisa selesaikan. Syaratnya warga negara sudah genap 17 tahun, ya, kemudian dia masuk dalam daftar pemilih. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, saya nggak masuk daftar pemilih, bagaimana ya? Nah, itu nanti dilihat, ya, dengan aturan yang berlaku di KPU seperti apa. Apakah nanti ada sisa suara itu bisa, tapi kalau nggak ada ya dia nggak bisa. Daftar pemilih adalah mutlak, ya. Dan hari ini ya hari ini sudah mulai hari ini dan besok-besok sudah surat undangan sudah diberikan kepada warga untuk dipersiapkan untuk mencoblos, ya. Nah, kalau yang nggak boleh, ya kalau udah dicabut hak politiknya oleh pengadilan, ya tentu saja, gitu, ya. Nah, ini harus terdaftar karena itu para pemilih itu wajib terdaftar, yang disebut sebagai DPT, daftar pemilih tetap, ataupun DPK, daftar pemilih khusus, ya. Nah, kalau TNI nggak boleh milih gitu, ya, karena memang haknya eh, tidak digunakan. Bukan tidak berhak, tapi tidak digunakan, ya. Nah, ini kalau sanksinya diatur. Kalau misalnya yang paling sederhana, ngaku dirinya orang lain, gitu, ya. Kemudian memberikan suaranya lebih dari 1 atau 1 TPS, itu dipidana. Nah, kalau ketahuan itu hukumannya penjara, gitu, ya. Kalau nggak ketahuan ya aman, begitu. Nah, pemilu kita tahun 1955 itu merupakan pemilu awal kita. Yang sebelumnya sebetulnya sudah dilakukan. Tahun 46 itu dilakukan di Jawa Timur, 51, 52 itu dilakukan di Sulawesi, yang kemudian tahun 1955 dilakukan di semua negara Republik Indonesia, ya. Waktu itu mungkin masih Republik Indonesia Serikat, ya, kalau tidak salah. Nah, celakanya lagi pada saat itu banyak petugas TPS masih buta huruf, ya Bapak Ibu, ya masih buta huruf. Jadi masih bingung gitu, ya. Tapi di antara buta huruf itu pasti ada yang anggota TPS-nya, KPPS-nya pasti ada yang nggak buta huruf gitu. Itu kebetulan sekali. Nah, dalam kampanye itu masih persoalan keanekaragaman hayati itu masih bicara soal pertanian, tanaman, bagaimana perkebunan ditingkatkan, Izin Pak bagaimana Pram, tanaman pertanian izin Pak Pram mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. siap, tinggal 5 menit lagi, ya. Nah, kemudian hasil dari pemilu ini dituangkan dalam Repelita, ya. Repelita ya tahun 56 sampai 60. Sebelumnya ada eh, konsep pembangunan yang sudah direncanakan. Sehingga di Repelita tahun 56-60 itu adalah meningkatkan produksi jagung dan beras, dan terutama juga produksi karet, ya, di saat itu, ya. Kemudian tahun 59 sampai 61 itu juga dilakukan eh, aktivitas terkait dengan eh, kegiatan terkait dengan biasanya pangan. Nah, pemilu tahun 71 ini merupakan pemilu yang gagal dilaksanakan seharusnya di tahun sekitar 50 atau 60-an, ya. Nah, ini gagal dilaksanakan, tapi akhirnya tahun 71 bisa terlaksana, ya. Tapi bentuknya sudah dalam konsensus Orde Baru. Pastinya konsensus apa itu? Ya, hanya partai tertentu yang boleh menang, ya. Saat itu adalah Partai Golkar yang harus menang. Partai yang lain nggak boleh menang, gitu, ya.
Nah, itu dilakukan melalui pesta-pesta umum dan sebagainya ya, plakat, spanduk, brosur boleh gitu ya. Dan tentu juga terkait dengan eh, kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan eh, eh, program-program yang bisa diikuti apa saja. Nah, kemudian juga tahun 61 karena belum ada pemilihan lagi, masih terkait keanekaragaman hayati itu bicara soal pangan saja, gitu. Kebutuhan pokok yang paling penting ya. Kemudian juga pada tahun 66 sampai ini 70-an ya masih pada soal pangan, ya, terutama pertanian. Di masa Orde Baru, pemilihan tahun 77, 82 sampai 97 itu beberapa kali dilakukan dan kemudian dimasukkan ke dalam rencana pembangunan 5 tahun. Di 5 tahun tahap kedua masih bicara soal pangan ya, sandang, belum bicara keanekaragaman hayati yang dalam bentuk seperti apa gitu ya. Masih bahan pokok pangan ya, masih menjadi pertanian yang merupakan program-program utama gitu ya. Nah, pada tahun masa reformasi itu gagal ya. Swasembada beras kita gagal ya karena ada krisis ya yang terjadi karena kita konsep pembangunan kita masih sifatnya monokultur ya. Monokultur kalau nggak makan beras bukan makan namanya gitu ya. Akibatnya itu terjadi di masa Orde Baru, keanekaragaman hayati itu tidak bisa berkembang dengan baik ya. Kemudian tahun 2004 ya diadakan pemilihan umum ya. Keanekaragaman hayati belum signifikan diperjuangkan di sini ya. Masih terbatas ya. Kemudian terpilih pemerintahan SBY JK pada waktu itu ya, bagian-bagian terpenting adalah masih bersifat ekonomi sekali gitu ya. Maaf Pak Pram, untuk Ya, waktu penyampaian materi sudah habis. oke. Sedikit lagi boleh ya untuk saya selesaikan Boleh ya. Pak, 1 menit. Ya. Nah, ini konsep-konsep pembangunan pemilihan dan sebagainya sampai nawacita di pemerintahan Jokowi ya. Kemudian di pemerintahan sekarang melalui 9 janji ya. 9 janji bagaimana nah tahun 2024 juga debat mengenai nomor 1 bagaimana eh, lingkungan ya itu dikatakan sebagai bagian penting. Kemudian pangan yang jadi ramai adalah food estate ya, debat itu menarik gitu ya. Bagaimana kemudian perebutan antara sumber daya alam energi juga dan bagaimana visi dan misi presiden yang nanti akan di 2024 mereka sampaikan. Jadi dalam hal ini sejak pemilu bukan prioritas penting keanekaragaman hayati itu ya. Dan itu terlihat dalam juga rencana pembangunan yang belum terlihat untuk apa nih keanekaragaman hayati ini. Dan hanya sebagai jargon dan janji-janji politik saja ya. Dan nampak juga belum ada kejelasan mau diapakan keanekaragaman hayati ya. Dan tentu juga walaupun ya pemerintah terakhir ini sudah menekankan adanya pengaruh utamakan keanekaragaman hayati, tapi faktanya itu belum muncul di dalam kampanye-kampanye presidensial maupun legislatif ya. Nah, dalam masyarakat demokrasi ini penting bagi para peneliti untuk mempelajari hubungan antara kebijakan pemerintah dan dampak keanekaragaman hayati. Dan tentu juga bagaimana nanti menjadi masukan dan bagaimana juga Bapak Ibu mulai berpikir dalam mengambil keputusan politik dan tentu juga usulan-usulan ke depan nanti. Ya, cluster riset berharap nanti bisa memberikan usulan-usulan ke depan untuk apa keanekaragaman hayati. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf agak lama sedikit. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Andreas Pramudianto yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Demikian pemaparan materi dari kedua narasumber kita sore hari ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sesuai dengan tata tertib yang sudah disampaikan, untuk pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat dengan tidak menyebutkan unsur-unsur kampanye seperti nama partai ataupun pasangan calon presiden 01, 02, dan 03. Dan untuk penyampaian pertanyaan agar lebih memudahkan diskusi, boleh langsung dicantumkan pertanyaan ini disampaikan kepada narasumber yang pertama atau yang kedua ya. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya mengambil 2 pertanyaan dulu untuk Pak Andreas. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah dengan berbagai kampanye di Indonesia sekarang diikuti dengan kenaikan kesadaran masyarakat terhadap degradasi biodiversitas yang sedang terjadi? Kemudian untuk pertanyaan kedua dari David Febraldo, apakah kebijakan yang dapat disusun oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung kelestarian biodiversitas dalam konteks pemilu berikutnya? Mungkin 2 dulu untuk Pak Pram, dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama adalah menyangkut soal apakah kampanye itu bisa meningkatkan kesadaran para katakanlah pemilih ya. Saya rasa ya sangat penting ya bagaimana para politisi itu bisa membujuk kepada masyarakat ya, terutama terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan, persoalan-persoalan keanekaragaman hayati. Hanya saja titik persoalannya adalah biasanya punya keterbatasan. Kenapa? Keterbatasannya itu adalah Kan waktu dan sebagainya. Gitu ya. Yang sering menyebabkan persoalan-persoalan adalah apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh paslon ataupun juga calon legislatif. Padahal saya pinginnya lebih banyak yang ingin saya bisa dapatkan. Tapi kok ini cuma segini gitu. Sebagai contoh, penjelasan mengenai keanekaragaman hayati sangat sedikit. udah jadi, Mas? Itu berakibat hebat. kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh paslon secara jelas. Yang kedua, soal kebijakan. Ya selama ini memang kebijakan keanekaragaman hayati akhirnya itu diandalkan pada rencana program yang secara nasional disepakati. Hanya titik persoalannya adalah apabila rencana program itu diusulkan, kalau yang mengusulkan itu adalah misalnya orang-orang yang mengerti keanekaragaman hayati, tetapi yang terpilih ya dalam hal ini misalnya anggota DPR, DPRD ataupun DPD ataupun presiden tidak memahami keanekaragaman hayati, ya nggak nyambung akhirnya gitu ya. Program-program itu menjadi tidak bisa terimplementasi dengan baik. Ya, misalnya pengajuan anggaran karena nggak ngerti anggota DPR-nya, karena pada waktu kampanye juga bukan merupakan prioritas penanganan keanekaragaman hayati, ya sudah itu bukan merupakan bagian penting dari penganggaran gitu ya. Itu jadi anggarannya sedikit gitu ya. Itu hanya sebagai contoh saja gitu. Kecuali mereka para calon legislatif atau pasangan calon presiden itu memahami pentingnya bahwa keanekaragaman hayati yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suyut ataupun Pak Direktur itu bahwa kita kaya akan keanekaragaman hayati, tapi nggak ngerti mau diapakan. Ibarat orang kaya tapi nggak ngerti harus diapakan kekayaan itu gitu. Nah ini yang menjadi titik persoalan kita.
sampai detik ini ya hanya akhirnya menjadi jargon dan slogan saja secara politis. Itu saja sementara. Baik. Ini sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari David dan Kevin Riyandi. Selanjutnya ada 2 pertanyaan untuk Pak Suyut. Jadi pertanyaan pertama adalah dari Ridwan Firdaus. Di Indonesia seberapa baik pemerintah akan mendengar ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perubahan iklim, biodiversity loss, dan keberlanjutan secara umum. Kemudian pertanyaan kedua dari Agung Trisatrio. Bagaimana peran sekolah ilmu lingkungan atau ahli lingkungan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah, supaya pemerintah dapat mempertimbangkan masukan-masukan para ahli lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Jadi ada 2 pertanyaan kepada Pak Suyut, persilakan. Terima kasih. Saya kalau baca pertanyaan itu banyak ini yang ditujukan, yang disampaikan, dan saya senang karena ternyata banyak juga yang perhatian dengan biodiversitas di Indonesia. Sampai seberapa baikkah pemerintah itu akan mendengarkan tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Ini pertanyaannya cukup sulit ini, sampai seberapa jauh pemerintah itu akan mendengarkan. Pada prinsipnya mau mendengarkan itu ya kalau mengetahui, ya. Tahu itu caranya memberitahu. Ini yang juga harus melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Kalau yang melaksanakan pemerintahan tidak paham tentang biodiversitas, itu akan jauh berbeda dengan mereka yang paham terhadap bagaimana pentingnya biodiversitas. Jadi bagaimana meningkatkan pengetahuan, pemahaman akan pentingnya biodiversitas. Ya, salah satunya melalui pendidikan. Tapi pendidikan itu tidak seperti tadi saya sampaikan. Pendidikan mestinya bukan hanya pendidikan S2, S3 ilmu lingkungan, tetapi pendidikan itu yang baik mengaca dari beberapa negara di mana mereka sangat concern terhadap alam, sangat concern terhadap lingkungan, sangat concern terhadap biodiversitas, adalah pendidikan yang dimulai dari sejak kecil. Bahkan pendidikan yang dimulai dari anak baru lahir. Itu dengan musik, dengan suara, dan sebagainya, itu sudah sangat mempengaruhi sekali. Hanya kapan mereka akan menjadi aparat pemerintah akan memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk itu, pendidikan lingkungan itu mestinya dimulai dari yang sangat awal sekali, namun demikian juga pendidikan lingkungan bagi para aparat, bagi para pengambil keputusan, kalau tidak sempat melalui pendidikan formal, pendidikan S2, S3, dapat melalui berbagai macam pelatihan, training. Training itu saya rasa juga perlu ditingkatkan kembali, sehingga kesadaran juga akan menjadi meningkat. Saya UI ini, PPSMN UI ada pengalaman pada waktu memberikan pelatihan-pelatihan singkat tentang pentingnya lingkungan, pentingnya alam melalui pendidikan singkat hanya 2 minggu, di mana di situ ada beberapa anggota dewan, bahkan sebagian besar dari anggota dewan selesai pendidikan, mereka menyatakan, ada yang memanggil saya, mengundang, ngajak diskusi, intinya saya setelah
melalui pendidikan yang singkat ini ternyata telah melakukan banyak kesalahan. Selama ini kalau anggaran tentang lingkungan selalu saya coret. Selalu saya coret. Saya berjanji di depan Pak Suyut nanti kalau ada anggaran yang terkait dengan pendidikan lingkungan, terkait dengan penelitian lingkungan, saya berjanji akan saya coret lagi. Saya kaget loh. Katanya sadar, kok malah dicoret lagi? Iya, saya coret tapi saya naikkan anggaran tadi. Karena betapa pentingnya tentang lingkungan. Jadi ya saya sih beranggapan pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting. Pendidikan untuk semuanya. Termasuk ya mohon maaf pendidikan kita semuanya itu ya dengan segala macam profesi kita itu penting sekali. Pedagang kaki lima, buang limbah sembarangan kalau ada pendidikan. Dan yang kedua apa? Sanksi. Sanksi yang tegas yang juga harus dilaksanakan. Kalau tidak ini juga nanti ada tulisan dilarang buang sampah, justru di bawahnya sampah menumpuk. Nanti tulisannya diganti dengan kata-kata kebun binatang, tetap aja di bawahnya sampah juga menumpuk. Jadi menurut saya selain kesadaran juga pendampingan dan juga sanksi menjadi hal yang sangat penting kalau menurut saya. Tentunya masih banyak cara-cara yang lain yang perlu juga untuk kita pikirkan bersama-sama. Silakan nanti kalau ada yang punya pendapat yang lain yang itu juga bermanfaat. Lalu bagaimana peran sekolah ilmu lingkungan? Ya, kalau tupoksi dari akademisi kan Tridharma perguruan tinggi melakukan pendidikan melalui penelitian dan melalui pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan yang diselenggarakan ya pendidikan S2, S3, tapi kami dari Sekolah Ilmu Lingkungan juga mendorong banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan S2, S3 Ilmu Lingkungan atas dorongan dari UI dan juga bantuan dari UI, meskipun nggak semuanya. Tapi sampai sekarang peran pendidikan memang menjadi sangat penting untuk pendidikan sekolah ilmu lingkungan. Baik itu untuk kalangan sesama akademisi, kalangan pemerintah, pengambil keputusan, legislatif, yudikatif, yang sampai saat ini kalangan legislatif dan juga kalangan itu masih sangat minim yang mengikuti pendidikan lingkungan, termasuk kalangan yudikatif. Mudah-mudahan di tempat lain, tapi saya mendengarkan juga masih sangat minim. Padahal ketiga lembaga penyelenggara negara ini menjadi penting untuk memahami tentang lingkungan. Kami juga sudah mencoba mengajak, menawarkan, mengedarkan, tapi kalau ada di antara peserta juga ada yang dari punya peran bisa mengajak untuk mari kita sama-sama meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, pengetahuan kita terhadap lingkungan, saya rasa menjadi hal yang baik. Jadi forum ini juga forum kampanye lingkungan, bukan kampanye pemilu, tapi kampanye lingkungan untuk mengajak semuanya supaya lebih sadar, lebih perhatian terhadap lingkungan, karena lingkungan itu bukan hanya untuk kita, tapi anak keturunan kita. Dari foto, gambar yang saya tayangkan tadi sebetulnya saya ingin memberikan inspirasi. Kayak itukah yang akan kita wariskan kepada generasi penerus. Tentunya kita akan mempertanggungjawabkan baik terhadap yang kita warisi maupun terhadap makhluk hidup yang lain. Yang mereka juga mengalami kepunahan, mereka juga mengalami kesusahan akibat perilaku kita, akibat tindakan kita. Itu kita juga harus sadar betul. Nah, iya, untuk itu kita memang harus meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu sementara. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, ini akan ditujukan kepada kedua pembicara. Jadi pertanyaan pertama dari Handari Dwi Riyadni.
Dari paparan yang disampaikan oleh kedua pembicara, kelihatannya potensi biodiversitas di Indonesia, bahkan di beberapa negara besar di belahan barat pun sudah mengalami penyusutan yang tergolong berat. Hal ini amat memprihatinkan menurut saya terkait dengan masa depan penerus generasi kelak. Hal tersebut dapat disimpulkan dari paparan kedua pembicara tersebut. Lalu, bagaimana upaya kita untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi tersebut? Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Nabila Fatia, apabila kita melihat sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa yang notabene gagal dalam mengelola kebijakan publik terkait lingkungan, kira-kira di aspek atau tingkatan institusi negara manakah point of failure dalam pengelolaan kebijakan publik tersebut? Dan proyeksinya terhadap karakter warga Indonesia, apakah lebih efektif untuk memprioritaskan kesadaran lingkungan dengan approach individual, bottom up, atau memulainya dari perubahan kebijakan atau top bottom? Mungkin dua pertanyaan ini boleh dijawab oleh kedua pembicara. Silakan kepada Pak Pram. Baik, terima kasih Ibu Ndari pertanyaannya. Pertanyaan dasarnya adalah kalau terjadi perusakan, penurunan, degradasi, dan sebagainya, bagaimana ya cara menanganinya? Kita harus melihat bagaimana penanganan itu tidak hanya bisa dilakukan melalui satu dua semacam satu dua bidang ya atau sektor. Itu harus komprehensif. Misalnya apakah keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi katakanlah. Nah, ini juga harus diperbaiki secara ekonomi. Kalau merusak dengan katakanlah melindungi, biayanya mana yang paling tinggi. Nah, ini juga harus dipikirkan. Misalnya, saya lebih baik menanam ya daripada merusak, karena merusak nilai ekonominya nggak ada. Tapi kalau menanam, nilai ekonominya jadi lebih tinggi. Ya sebagai contoh misalnya hutan gitu ya, yang saat ini juga menjadi tren ya di dalam konsep perubahan iklim, di mana hutan menyimpan karbon yang kemudian bisa diperdagangkan dibanding dengan merusak hutan yang nilainya lebih rendah. Jadi orang memilih bagaimana memelihara hutan yang bisa diperdagangkan. Atau juga kita harus melihat dari sudut pandang selain ekonomi. Misalnya sudut pandang teknologi misalnya. Ya. Bagaimana penanganan secara teknologi ya nilai dari biodiversitas, sumber daya genetik ya, itu bisa dilakukan melalui misalnya proses bioteknologi yang tentu memiliki harga yang lebih tinggi. Nah, proses-proses seperti ini tentu akan lebih menguntungkan ya dibanding dengan merusak begitu saja gitu, ya, atau membiarkan begitu saja. Nah, ini juga menjadi upaya lebih melindungi posisi dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Ya. Dan juga mungkin dilihat dari keindahan, bagaimana spektrum dari keindahan keanekaragaman hayati. Itu orang begitu melihat bunga, ya. Oh, bunganya cantik. Ya. Nah, kemudian berupaya memelihara tanaman bunga tersebut untuk lebih banyak lagi. Kemudian dilakukan proses-proses misalnya melalui mekanisme pemulihan tanaman dan sebagainya. Itu akan lebih berharga dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Rusaknya atau degradasi dari keanekaragaman hayati itu mungkin karena dianggapnya tidak punya nilai. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu disadarkan. Misalnya spesies-spesies terkecil
yang ada di hutan itu juga menjadi bagian penting dari proses keanekaragaman hayati itu sendiri. Ya. Nah, itu yang harus dipertahankan. Pertanyaan kedua, apa Sheila? Barangkali saya agak lupa pertanyaan kedua dari Pak. Kita melihat sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa yang notabene gagal dalam mengelola kebijakan publik terkait lingkungan, kira-kira di aspek atau tingkatan institusi negara mana point of failure dalam pengelolaan kebijakan publik tersebut? Dan proyeksinya terhadap karakter warga Indonesia, itu apakah lebih efektif untuk memprioritaskan kesadaran lingkungan dengan approach individual atau memulainya dengan perubahan kebijakan? Oke. Jadi negara mana yang menjadi contoh ya? Saat ini mungkin yang paling contoh bagus adalah Costa Rica. Ya. Kalau dilihat dari negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ya Indonesia, Brazil, Costa Rica, kemudian Papua Nugini, ya, hanya kebanyakan di tropis. Ya. Nah, Costa Rica ini menarik karena dia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, kemudian dia memiliki data dan informasi yang cukup kuat. Dan tentu saja akan berhubungan juga dengan bagaimana status dari keanekaragaman hayati, apakah status spesiesnya ataupun juga status dari jenisnya dan sebagainya, atau mikrobanya dan sebagainya, yang memiliki nilai-nilai dan harga-harga yang bisa ya katakanlah dimanfaatkan dengan baik. Dengan begitu maka Costa Rica bisa memanfaatkan sumber-sumber keanekaragaman hayati yang punya batas waktu yang singkat maupun batas waktu yang panjang. Gitu ya. Nah, itu juga menjadi menarik. Bahkan hak patennya pun juga mereka bersedia mengurus, gitu ya. Sehingga ketika akan digunakan suatu negara atau produk suatu negara ataupun juga suatu industri ya yang akan memanfaatkan keanekaragaman hayati harus memberikan kompensasi yang cukup tinggi. Nah, itu contoh saja. Ya. Kemudian apakah pribadi ataupun kebijakan yang sifatnya pribadi atau berupa kebijakan yang umum? Ya dua-duanya begitu ya. Dua-duanya artinya kebijakan umum juga harus kita miliki gitu ya. Kita kan punya Biodiversity Action Plan misalnya ya, BISAP ya. Nah, ini juga menjadi sebetulnya pegangan ya. Hanya saja kadang-kadang BSAP ini jarang dilihat gitu ya oleh mungkin juga pemangku kepentingan, bahkan mungkin dunia industri, bahkan dunia perguruan tinggi ya. Kenapa? Karena di situ ada tugas pokoknya gitu. Apa yang harus dilakukan? Misalnya perguruan tinggi harus melakukan apa, melakukan riset apa, kemudian juga misalnya industri harus melakukan pengembangan apa, begitu ya. Nah, Biodiversity Action Plan itu menjadi penting ya, untuk bagaimana mengembangkan keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, itu baru kebijakan. Kemudian bagaimana individunya? Nah, individu akan melihat bagaimana nih upaya memanfaatkan kondisi-kondisi seperti itu, gitu ya. Misalnya dia menanam bunga, memiliki satwa tertentu, ya, yang kemudian dia harus pelihara, ya, kemudian dia harus memanfaatkan, dan tentu saja dia harus menjaga, misalnya punya burung yang bagus, ya, yang harganya mahal. Bagaimana dia melindungi burung itu sendiri? Misalnya punya satwa jenis yang lain, bagaimana dia bisa melindungi itu sendiri? Ya, itu bukan pekerjaan yang gampang, yang juga mungkin punya bunga dan sebagainya, dan tanaman-tanaman
eksotik tertentu, yaitu akan mengembangkan keanekaragaman hayati. Ya contohnya misalnya paling gampang individu banyak yang suka buah-buahan. Ya di kita tuh banyak yang suka buah-buahan, buah macam-macam ya, ada jambu, air, ada durian dan sebagainya. Nah itu akan mendorong pola konsumtif, ya. Pola konsumtif yang menyebabkan nanti ada transaksi jual beli, kebutuhan di situ. Sehingga mereka yang penyedia dari buah-buahan itu bisa ya memperluas jaringan, memperluas pengembangan dari produknya. Kalau itu saja kita sebagai orang Indonesia tidak mencintai buah-buahan kita sendiri, tidak mencintai ini ya susah. Saya sebagai contoh yang paling gampang, duku aja ya. Duku biasanya banyak ini di musim-musim sekarang lah. Saya nyari kok nggak ketemu ya. Nah ini hanya sedikit yang ketemu. Biasanya banyak di mana-mana. Jambu aja, jambu air. Itu juga sudah susah. Itu kan si penyedianya sudah nggak ada mungkin. Atau sayanya yang suka jambu atau suka duku udah. Orang seperti saya udah nggak ada gitu ya. Nah itu kan menjadi persoalan. Nggak laku jadinya. Yang mengakibatkan kerugian juga buat keanekaragaman hayati kita. Nah, itu cobalah kita pikirkan ya. Kita sebagai individual yang ada di sini, ya kita harus mencintai buah-buahan kita sendiri atau produk dari keanekaragaman hayati kita sendiri. Itu saja. Baik, apakah dari Pak Suyud ada tambahan? Ada, ini menarik soalnya saya senang nih. Terima kasih. Ini saya bercerita dulu. Beberapa hari yang lalu itu saya masuk ke toko kue. Di toko kue itu saya melihat banyak produk-produk kaleng, ya, produk kaleng. Saya nggak beli sih, tapi saya melihat produk kaleng itu yang dikalengin antara lain kelengkeng, ya, kelengkeng. Kemasannya bagus, ya, terus bungkusnya tulisannya, informasinya juga bagus. Yang nggak enaknya apa? Itu dijajar-jajar banyak. Made in, ada yang beberapa negara tetangga. Yang made in Indonesia tidak ada. Contoh cerita lain. Saya pernah masuk ke toko obat suplemen. Macam-macam suplemen. Itu saya baca ada obat suplemen dalam bentuk kapsul yang isinya itu satu botol itu 600.000. Kalau tidak salah ada 60 kapsul. Yang sangat menarik, ini baik untuk semua permasalahan kesehatan disebutkan di situ. Tapi begitu saya baca, ini yang diproduksi dari saripati, kacang panjang, wortel, tomat, kedelai, macam-macam ada 24 jenis sayur mayur. Cuma yang nggak enaknya apa? Yang dibudidayakan dan diproduksi di New Zealand. Tidak diproduksi di Indonesia. Bayam, wortel, kacang panjang nggak bisa diproduksi di Indonesia. Ini artinya apa? Bagaimana masyarakat itu bisa didampingi, diajarin bagaimana pengembangan nilai tambah dari produk-produk pertanian yang ada. Ini rasanya juga masih jauh dari harapan kita. Saya sih juga berharap Indonesia itu sebetulnya bisa menjadi negara superpower dengan mengandalkan keanekaragaman hayati. Contoh yang lain kalau kita pergi ke Korea itu yang dibanggakan apa? Produk kehatinya. Ginseng.
Di Indonesia apa nggak punya ginseng-ginseng yang lain, jahe merah, kencur, kunyit, dan lain sebagainya. Promosinya juga kalau di negara sana itu yang pemerintah ikut serta mempromosikan, kalau di Indonesia yang mempromosikan tuh ya tukang jamu gendong, keliling. Sekarang bukan jamu gendong lagi ya, sekarang itu sudah canggih-canggih, pakai motor pun juga ada tukang jamu itu. Tapi mereka berjuang untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati ya dengan berbagai macam produk manfaat yang ada di kita. Kita itu jumlahnya banyak. Tapi bagaimana kalau menurut saya bisa bersinergi kayak di slide terakhir tadi yang di penutup saya itu ya pemerintah, pengusaha, masyarakat itu saling dukung-mendukung dalam rangka untuk pengembangan nilai tambah dari keanekaragaman hayati. Ada contoh yang lain lagi, pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan nilai tambah, misalnya ada seorang pakar dengan dengan teknologi nanonya, kalau tadi disinggung tentang teknologi, itu ternyata bisa mengubah yang namanya beras menjadi tepung, tapi bukan tepung biasa, tepung nano. Kalau beras harganya sekarang baru naik nih. Saya kemarin dapat informasi 16.000 misalnya di kampung. Tepung nano itu bisa 1,5 juta sampai 2 juta. Tepung nano beras dengan beras yang sama. Artinya perlu pengembangan nilai tambah, perlu teknologi kalau tadi juga disinggung pemanfaatan teknologi. Tapi pasar itu pemerintah juga mestinya juga ikut membantu bagaimana pengembangan teknologi, bagaimana membantu teknologi, bagaimana mendampingi masyarakat sehingga nilai ekonomi dari nilai keanekaragaman hayati itu bisa meningkat. Tapi kalau berjuang sendiri-sendiri, ya seperti yang ada sekarang ini. Tukang jamu gendong ya memasarkan produk-produk keanekaragaman hayati, standar jamu gendong. Tapi kalau dikembangkan dengan teknologi tinggi dan itu manfaatnya juga bisa diteliti, saya rasa itu akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau dilihat dari bottom up atau top down, saya rasa keduanya penting untuk secara bersama-sama gitu. Itu jadi itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Pram dan Pak Suyuk. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Andreas. Ini ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, ada pertanyaan dari Reza Maulana. Kalau isu lingkungan belum menjadi prioritas bagi para calon pemimpin, artinya kita sebagai praktisi lingkungan yang harus bekerja ekstra keras untuk menyuarakan isu lingkungan ke depannya. Pendapat Bapak, apakah harus dibuat semacam forum khusus akademisi dan aktivis yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat? Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Tondi, apakah dengan terbuktinya aktivitas pemilu mengurangi keanekaragaman hayati, maka sebaiknya tidak perlu diadakan pemilu? Atau kesimpulan pesta demokrasi tidak diperlukan? Kemudian yang ketiga, ini ada pertanyaan atau pendapat dari Pak Witoro. Biodiversitas yang kita miliki sangat unik dan kaya. Entah mengapa belum menjadi agenda untuk pemanfaatannya baik masa kini maupun masa mendatang. Apakah kekuatan biodiversity belum bisa ditunjukkan dan dijanjikan bahwa bisa menolong bangsa ini? Mungkin 3 ini dulu untuk Pak Andreas. Dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Baik, saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Kalau melihat memang belum menjadi prioritas, itu apakah perlu dibentuk satu forum khusus? Ya. Sebetulnya begini, ketika itu belum menjadi prioritas, di saat
pemilu, ya, di saat kampanye seperti ini, barangkali itu adalah peluang ya, sebetulnya untuk mengembangkan lebih lanjut ya bagi semua pihak ya, termasuk seperti yang dilakukan cluster riset ini untuk memberikan masukan ya. Termasuk mungkin Mas Reza ngasih masukan sebetulnya ya, kesempatan-kesempatan ini bisa dimungkinkan ya, punya gagasan apapun bisa menjadi bagian penting sehingga untuk dapat menjadi rumusan ya, suatu rumusan masukan, maka diperlukan satu forum diskusi ya, seminar ataupun juga talk seperti sekarang ini dilakukan gitu ya, yang mungkin akan bisa dimanfaatkan oleh nanti presiden terpilih atau calon legislatif yang terpilih yang nanti akan menjadi mereka akan menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini. Ya, itu seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah, nah kalau pada saat pemilu semuanya rusak ya nggak usah ada aja pemilu gitu ya. Nah ini persoalannya tidak sesederhana itu gitu ya. Pemilu itu sebetulnya berlangsung cukup singkat ya, bisa setahun, bisa kurang dari setahun. Nah di masa-masa seperti itu kadang-kadang ada oknum-oknum ya yang memanfaatkan situasi ya, dari lemahnya ya, pengawasan-pengawasan yang dilakukan di misalnya hotspot-hotspot dari keanekaragaman hayati. Nah, sebaiknya bukan seperti itu yang kita lakukan, nggak usah ada pemilu. Enggak, tapi kita harus memperbaiki sistem yang harus dilakukan. Misalnya ada lapis kedua. Kalau lapis pertamanya sibuk kampanye, maka lapis keduanya yang harus bisa memberikan upaya perlindungan. Nah, ini harus dibentuk sistem seperti itu. Ya. Jadi backup-nya tuh selalu harus ada. Selama ini kelemahannya itu adalah tidak ada backup. Gitu ya. Si pengambil keputusan itu selalu membawa keputusannya kemana-mana. Nah, ini kan harus ada satu semacam ya katakanlah satu sistem pengambilan keputusan yang menetapkan bahwa satu lokasi itu tidak mudah diambil begitu saja atau dialihkan atau diubah dan sebagainya. Ya, nah, itu menjadi penting. Ya, jadi pemilu tetap diadakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebetulnya memperbaiki ya sistem yang selama ini harusnya dievaluasi dari pemerintahan sebelumnya sehingga pemerintahan baru itu bisa menyegarkan kembali ya negara kita jadi lebih apa ya semacam lebih kuat posisinya ya perbaiki dan mengevaluasi kembali. Kemudian yang pertanyaan ketiga ini juga menjadi bagian penting, apakah agenda memang belum menjadi prioritas ya agenda keanekaragaman hayati ini bukannya bukannya persoalan prioritas ya yang terjadi sekarang. Yang terjadi itu adalah bagaimana mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk yang nyata. Ini yang menjadi masalah. Kalau prioritas ya sudah ada sih ya di RPJPN, RPJPD ya. Semua juga masuk ke dalam bagaimana visi misi presiden, calon legislatif ya. Walaupun belum terlihat nyata, tapi ketika itu diterjemahkan dalam bentuk rancangan, ya RPJPN, RPJP dan sebagainya, kemudian RKL, kementerian dan segala macam itu sudah mulai kelihatan di situ. Hanya masih dalam bentuk-bentuk yang belum terimplementasikan dalam bentuk yang nyata. Masih dalam rancangan dan sebagainya. Misalnya ya kalau kita bicara secara teori ya misalnya
dari keanekaragaman hayati itu adalah bioresource, resource hayati. Nah, ketika itu dialihkan menjadi bioekonomi, nah ini bentuk-bentuk seperti apa nilai-nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati yang nyata, yang bisa menjadi bermanfaat. Ya. Nah, ini agenda yang memang harus menjadi prioritas ketika itu menjadi ekonomi keanekaragaman hayati yang memiliki nilai yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu yang belum bisa dilihat. Kenapa? Karena kalau kita lihat pertarungan di keanekaragaman hayati itu ada yang paling pokok, yang satu untuk pangan atau yang satu untuk energi. Ya. Di masa misalnya rencana pembangunan jangka panjang 2004 misalnya atau jangka menengah 2004, bagaimana keanekaragaman hayati itu dimanfaatkan untuk energi dan bagaimana nanti di prioritas berikutnya. Nah, nanti di kedepannya bagaimana nih posisi-posisi keanekaragaman hayati, apakah untuk pangan atau untuk energi, itu menjadi penting dan agenda harus cermat, yang disusunnya dengan cermat dan kesepakatan bersama. Dan itu perlu pemahaman, pengetahuan, dan juga sikap kita atas itu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pram. Jadi Bapak Ibu, sesi tanya jawab sudah selesai. Beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab bisa kita diskusikan lagi di acara Biodiversity Talk selanjutnya. Jadi berdasarkan diskusi hari ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi biodiversitas memiliki peranan yang penting khususnya sebagai sumber pangan, air, dan energi. Kerusakan lingkungan dalam hal ini, hilangnya biodiversitas itu telah menjadi salah satu bagian dari triple planet crisis yang sedang terjadi saat ini. Aktivitas manusia seperti eksploitasi, penggunaan teknologi yang kurang bijaksana, pencemaran, dan alih fungsi lahan telah menyebabkan kerentanan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan terkait keanekaragaman hayati belum diimplementasikan dengan baik dan belum menjadi prioritas bagi calon pemimpin. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para pemimpin negara. Kita berharap pemilu berikutnya dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Peran peneliti dan akademisi menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keanekaragaman hayati melalui penelitian, pengabdian masyarakat, dan berbagai pelatihan di bidang lingkungan. Semoga diskusi hari ini dapat memperkaya pengetahuan kita tentang kondisi bumi kita saat ini, khususnya keanekaragaman hayati, dan kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal ini. Jadi sebelum sesi acara ini berakhir, akan ada sesi foto bersama. Kepada panitia yang bertugas, silakan untuk membantu pengambilan foto. Baik, terima kasih Sela. Untuk sesi foto akan saya arahkan kepada para peserta, dipersilakan untuk on cam, dan jika tidak ada halangan mohon menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Saya melihat di sini ada 2 halaman ya, jadi nanti foto sesi akan dilakukan 2 kali. Baik, kita tunggu untuk teman-teman on cam dulu ya. 1 menit. Oke, sepertinya sudah. Baik, saya akan mulai foto untuk yang pertama kali. Saya dengan hitungan ketiga, foto sesi akan dimulai ya. 1, 2, 3.
Sebentar, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua kali dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Sela. Saya kembalikan. Acara Biodiversity Talk dengan tema biodiversitas dan pemilu yang diselenggarakan oleh Cluster Riset di Verling UI ini saya tutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan hadirin sekalian yang sudah menyediakan waktu, memberikan banyak informasi, dan bertukar pikiran kepada kita semua. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan-rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Saya mohon undur diri, semoga kita sehat selalu dan berkesempatan untuk bertemu di diskusi atau acara selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih Sela, terima kasih Pak Soyud, Pak Pram, Terima kasih. teman. Sama-sama. Bu moderator dan para bicara. Terima kasih semuanya, partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kespo, Pak Asrul, terima kasih Mbak Dari. Terima kasih Pak Suyud dan Mas Pram. Ya, Pak sama-sama. Yusuf, Terima apa kasih. kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Semangat. Kapan datang ke kampus? Terima Ya. kasih Pak Suyud, Mas Pram. Terima kasih semuanya. Mbak Amel. Terima kasih, antusiasnya sangat tinggi hari ini.